Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus sistem informasi akademik, di mana mulai tahapan analisa dari mulai use case, kemudian kelas use case, skenario use case, kelas diagram, dan sekunder. Yang pertama adalah sistem use case, ya. Jadi di sini ada tiga aktor, yaitu ada admin, ada siswa, dan ada guru. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk use case itu adalah satu fungsi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh aktor? Nah, dalam hal ini adalah admin bisa mengelola profil, kemudian admin bisa mengelola data siswa, admin bisa kelola data guru, admin bisa kelola data kelas, kemudian admin bisa kelola data mata pelajaran, admin bisa kelola data jadwal pelajaran. Nah, siswa mempunyai dua fungsi, yaitu bisa lihat nilai dan lihat jadwal. Kemudian untuk guru tiga fungsi juga, dia bisa melihat jadwal, bisa mengelola nilai siswa, dan cetak nilai siswa. Ketika use case ini sudah jadi, maka kita akan buat skenario diagramnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 use case, berarti kita akan buat 10 skenario diagram. Yang pertama adalah untuk skenario use case kelola profil. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Skenario awalnya adalah aktor itu memilih menu kelola profil. Kemudian reaksi sistemnya akan menampilkan form profil. Di sini, ya, karena aktornya adalah admin, dia bisa mengelola, baik itu mengedit, ya, menghapus, ataupun update. Ketika mengedit profil, kemudian memilih tombol simpan, maka reaksi sistemnya adalah menyimpan data dan menampilkan di form profil. Nah, di sini kelihatan bahwa kondisi awalnya adalah admin menampilkan halaman utama dan kondisi akhirnya profil berhasil dikelola. Yang kedua adalah untuk skenario kelola data siswa. Ya. Nah, di sini nama aktornya adalah admin. Kemudian kondisi awalnya adalah menampilkan halaman utama dan kondisi akhirnya adalah data siswa berhasil dikelola. Yang pertama adalah aktor memilih menu data siswa, kemudian reaksi sistemnya adalah akan menampilkan data siswa. Nah, ada beberapa skenario alternatif. Yang pertama adalah tambah data, ya. Kemudian yang kedua adalah edit data dan hapus data. Setiap fungsi mempunyai alur sendiri-sendiri. Nah, contohnya aja untuk skenario tambah data. Mulai dari klik tombol tambah data, kemudian reaksi sistemnya adalah menampilkan form tambah data. Nah, kemudian adalah input data siswa. Nah, klik add, maka sistem akan menyimpan. Nah, kemudian sama halnya dengan edit data, ketika aktornya mengklik edit, kemudian sistemnya akan menampilkan data siswa. Nah, kemudian aktornya akan melakukan edit, klik simpan, maka sistemnya akan menyimpan di database. Untuk skenario hapus, klik hapus pada data yang dihapus, kemudian sistemnya akan menampilkan data yang akan dihapus, klik delete, maka data akan terhapus. Kemudian ada kelola data guru. Prinsipnya adalah karena ini master, jadi untuk tambah, kemudian edit, hapus itu sama, ya. Menampilkan tambah data, kemudian sistemnya akan menampilkan, kemudian aktornya akan menginputkan, klik add, nah, data akan disimpan.
Begitupun juga dengan edit dan hapus. Kemudian data kelas, karena ini masih data master juga sama, ya, mulai dari simpan, ya, kemudian edit, hapus. Kondisi awalnya adalah menampilkan halaman utama dan kondisi akhirnya adalah data kelas berhasil dikelola. Kemudian kelola data pelajaran. Nah, ini juga masih data master, ya, menambahkan data pelajaran, mengubah atau menghapus data pelajaran. Kemudian kelola data jadwal pelajaran. Ya. Nah, di sini posisinya adalah admin yang pertama kali adalah memilih menu data jadwal pelajaran. Kemudian kondisi awal pada sistem akan merespon menampilkan halaman data jadwal pelajaran. Terus kemudian skenario tambah data. Nah, klik simbol tambah data maka akan menampilkan form tambah data. Nah, input data pelajaran, klik add maka akan tersimpan. Kemudian ada skenario edit. Yaitu klik edit, kemudian menampilkan form edit jadwal, ya, mengedit, klik simpan maka data akan tersimpan. Kemudian ada skenario lihat jadwal, nah, di mana fungsinya adalah melihat jadwal. Aksinya adalah aktornya akan memilih menu jadwal mengajar. Reaksi sistemnya adalah akan menampilkan halaman jadwal mengajar. Skenario selanjutnya adalah kelola nilai siswa. Di sini adalah yang berperan adalah guru, ya, di mana mengelola data siswa, ya, kemudian mencakup tambah, edit, dan menampilkan halaman utama siswa. Posisi guru mengelola data siswa adalah pertama memilih menu nilai siswa, kemudian reaksi sistemnya adalah menampilkan halaman, ya, kemudian memilih mata pelajaran, ya, kemudian menampilkan halaman nilai siswa. Aktor akan memilih siswa yang akan diinputkan nilainya, ya. Terus kemudian untuk ketika sistem akan menampilkan halaman nilai siswa, kemudian aktornya akan memilih siswa yang akan diinputkan nilainya dengan menekan tombol input. Nah, reaksi sistemnya adalah menampilkan form nilai, kemudian aktor akan menginputkan nilai dan tekan tombol simpan, menyimpan data dan menampilkan nilai siswa. Nah, kemudian skenario edit nilai adalah ketika aktor memilih kelas dan mata pelajaran, maka sistem akan menampilkan halaman nilai siswa, ya. Kemudian aktor akan memilih siswa yang akan diedit nilainya, kemudian tekan tombol edit. Nah, selanjutnya adalah sistem akan menampilkan form edit nilai, kemudian si aktor akan menekan tombol simpan dan data akan disimpan oleh sistem. Skenario selanjutnya adalah cetak nilai siswa, di mana di sini adalah guru. Kondisi awalnya adalah menampilkan halaman utama dan kondisi akhirnya adalah nilai siswa berhasil dicetak. Aksi aktor yang pertama adalah memilih menu cetak nilai, kemudian sistem akan menampilkan halaman cetak nilai, ya. Kemudian menekan tombol cetak pada siswa yang nilainya akan dicetak, ya. Reaksi sistemnya adalah menampilkan cetak nilai siswa. Nah, skenario selanjutnya dilakukan oleh siswa, di mana siswa itu bisa melihat nilai, ya. Reaksinya ketika kondisi awalnya
Ya, siswa memilih lihat nilai siswa, maka sistem akan menampilkan nilai siswa. Nah, siswa juga bisa melakukan fungsi lihat jadwal pelajaran. Nah, aksi yang dilakukan adalah pilih menu lihat jadwal pelajaran, kemudian reaksi sistemnya adalah menampilkan halaman jadwal pelajaran. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, dari skenario diagram akan ditemukan beberapa objek yang kemudian objek tersebut akan dipilih untuk menjadi sebuah kelas. Nah, kelas yang ditemukan di sini adalah mata pelajaran, kemudian ada kelas, ada guru, login, kemudian nilai, siswa, dan jadwal. Setiap kelas mempunyai atribut dan fungsi atau metode masing-masing. Misalkan saja di sini saya ambil contoh guru mempunyai NIP, password, nama, alamat, tempat lahir, dan seterusnya. Kemudian metodenya adalah bisa melakukan simpan, edit, hapus, dan keluar. Nah, jadi nanti akan membentuk satu tabel dan satu form yang di dalamnya ada fungsi ini. Kemudian setiap kelas dihubungkan oleh multiplicity di mana ada one, many, atau many to many. Setelah kelas diagram jadi, maka akan dibuat sekuen diagram. Nah, di sini jumlah use case harus sama dengan jumlah sekuen. Berikut nanti sama dengan jumlah activity. Ya. Yang pertama dilakukan oleh admin, ya, kelola profil. Nah, tadi kita sudah buat use case dan skenario-nya. Kita tinggal mengikuti skenario-nya. Ya. Di mana yang terlibat di sini ada halaman utama, form profil, kemudian kontrol, kelola profil, dan tabel profil. Admin memilih kelola profil, kemudian dari halaman utama akan mengakses menampilkan form profil. Ya. Selanjutnya admin akan melakukan edit profil, ya. Kemudian disimpan, dari profil akan diproses, ya. Nah, melalui kontrol kelola profil, nah, kemudian data disimpan di dalam tabel profil. Nah, dari sini maka data akan ditampilkan ke dalam form profil. Sekuen yang kedua adalah sekuen data kelola data siswa. Nah, sambil mengikuti skenario, ya, sama admin memilih menu data siswa, ya, melalui halaman utama. Dari halaman utama akan menampilkan halaman data siswa. Nah, admin akan memilih tombol data tambah data di dalam form tambah data. Kemudian admin akan menginput data siswa di dalam form tambah data, akan add, ya. Kemudian dari form tambah data, ya, akan diproses melalui kontrol. Kemudian data siswa ini akan disimpan di dalam database siswa. Kemudian akan ditampilkan ke dalam halaman data siswa. Ya, panahnya Anda perhatikan berbalik. Ya. Begitu juga dengan skenario alternatif edit, ya. Admin akan mengedit data siswa, kemudian menampilkan form edit, ya. Kemudian mengedit, klik simpan, maka form edit data akan melalui kontrol siswa akan memproses, kemudian data akan disimpan dan ditampilkan di dalam halaman data siswa. Untuk sekuen diagram kelola data sama, karena ini adalah data master, ya. Ada simpan, edit, delete. Berikut dengan data kelola kelas sama, ya, masih data master. Kelola data mata pelajaran juga sama, ada merupakan data master. Untuk kelola jadwal pelajaran, ya, di sini yang berperan adalah admin. Ya, admin memilih
menu data jadwal pelajaran, kemudian dari halaman utama akan menampilkan halaman data jadwal. Admin akan memilih tombol tambah data di dalam form tambah data, kemudian akan menginputkan, klik add, maka akan memproses melalui kontrol data tersimpan dan menampilkan data tersebut di dalam data jadwal. Sama juga dengan mengedit dan menghapus data pelajaran. Kemudian sekuen cetak nilai siswa, di mana aktornya adalah guru. Guru klik halaman utama, kemudian akan menampilkan halaman cetak nilai. Guru akan memilih siswa dan menekan tombol cetak, terproses dan mengambil data nilai, kemudian akan menampilkan cetak nilai siswa. Kemudian sekuen diagram kelola nilai siswa. Di sini guru akan memilih menu nilai siswa, kemudian akan menampilkan halaman siswa. Admin akan memilih dan memasukkan nilai, memilih nilai dan mata pelajaran, kemudian akan menampilkan form nilai siswa. Kemudian guru klik menginputkan nilai dan menekan tombol simpan, kemudian dari form nilai akan diproses, nilai akan disimpan di dalam tabel nilai dan ditampilkan. Kemudian guru bisa juga memilih kelas dan mata pelajaran di dalam sistem ini, kemudian akan menampilkan halaman nilai siswa. Kemudian admin akan mengedit, kemudian menampilkan form edit. Guru akan mengedit, klik simpan, kemudian diproses, data akan tersimpan. Sekuen diagram untuk lihat jadwal mengajar, ada guru memilih halaman jadwal mengajar, kemudian menampilkan jadwal mengajar. Sekuen diagram untuk melihat nilai siswa, jadi siswa bisa memilih menu halaman nilai, kemudian akan menampilkan halaman nilai siswa. Begitu juga dengan lihat jadwal pelajaran, siswa akan memilih halaman jadwal pelajaran dan akan menampilkan jadwal pelajaran. Oke, untuk materi kali ini kita sampai dengan sekuen. Di video saya selanjutnya akan kita bahas atau kita lanjutkan untuk diagram activity dan perancangan form. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.